Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali dalam kajian kita Riyadhus Shalihin setelah libur panjang. Hari ini kita masuk di kitab yang keempat, yaitu Kitabul Libas. Yang sebelumnya kita menyelesaikan kitab yang ketiga, yaitu kitab Adab Ta'am, adab-adab makan. Hari ini kita masuk pada kitab yang keempat, yaitu Kitabul Libas, yaitu bahasan tentang adab berpakaian. Di kitab Al-Libas di sini ada beberapa bab ya. Ada 10 bab berkaitan dengan masalah pakaian. Fadhal dibaca di bab yang pertama atau bab yang ke-117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي الله يرحم غفر الله ذنوبه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Ya, bab selanjutnya yang akan kita kaji pada kesempatan ini yaitu bab mengenai anjuran memakai pakaian putih, bolehnya memakai pakaian merah, hijau, kuning, dan hitam, boleh dari bahan katun, linen, bulu, wol, dan sebagainya selain sutra. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Yang artinya wallahu a'lam bi wa bidzalik, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Ayat kedua, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum, yang artinya, dan dia jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kalian dalam peperangan. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmah wasi'ah menetapkan pembahasan yang cukup bagus sekali berkaitan dengan warna pakaian dan juga berkaitan dengan bahan dari pakaian itu, warna dan bahan. Beliau mengatakan disunnahkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Artinya memakai pakaian warna putih itu sunnah. Tentu sunnah yang dimaksud di sini adalah istihbab, alias dapat pahala. Kalau memang memakainya diniatkan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pakai baju putih, niatnya ingin mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam
maka dia akan mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud dengan istilah apa? Sunnah dalam fikih. Lalu bagaimana dengan warna-warna lain? Di sini Imam Nawawi mengatakan warna-warna lain ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Anda mau memakai warna merah, hijau, biru dan sebagainya, boleh. Anda menggunakannya bebas. Begitu juga bahan. Anda menggunakan pakaian dengan bahan apa saja boleh, terserah. Kecuali bahan sutra bagi laki-laki. Karena memang terdapat dalil yang melarangnya. Atas dasar inilah para ulama fikih itu mengatakan al-aslu fil libasi al-ibahah. Hukum asli pakaian itu mubah, boleh. Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sekali lagi, hukum asli pakaian itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Berarti kalau dari sisi warna, boleh Anda pakai warna apa saja. Dan lebih disunnahkan menggunakan warna apa? Putih. Bahan, mau pakai bahan katun, semi katun atau bahan apa saja boleh, silahkan. Ya, kecuali sutra. Kenapa? Karena terdapat dalil yang mengharamkannya. Ini pakaian. Ya. Memang ada dalil larangan lagi berkaitan dengan warna, yaitu yang disebut dengan nama pakaian syuhrah. Dia memakai pakaian dengan warna corak yang enggak lumrah di masyarakat. Dia menggunakan warna dan corak yang dia ingin dikenal dengan warna itu. Dia ingin dikenal dengan warna itu. Ya. Dia pengen terkenal dengan bajunya, dengan corak bajunya. Berarti kan tidak umum gitu loh jamaah. Nah ini disebut dengan pakaian apa? Syuhrah. Syuhrah itu terkenal. Dia pengen terkenal dengan pakaiannya. Nah ini kan banyak kita dapati di kalangan para artis. Karena memang dia ingin apa? Ingin terkenal, ingin naik dengan beragam ciri khas yang memang ingin dia tonjolkan gitu. Nah untuk itu orang yang beriman dilarang menggunakan pakaian itu. Tapi selama pakaian itu bahan warna lumrah dipakai, ya sah-sah aja. Ya, sah-sah aja. Contoh, bagi orang Afrika yang kulitnya memang kulit hitam, bahkan kulitnya hitamnya sampai pekat, ya. Bagi mereka kulit hitam pekat, lalu mereka menggunakan baju warna kuning, itu bagi dia biasa. Kuning, merah, cerah, hijau, itu bagi dia biasa mas, biasa aja. Bagi kita mungkin dari Bekasi sana kelihatan nanti. Ya, tapi bagi mereka itu biasa sehingga hal itu lumrah, nggak ada apa-apa bagi mereka. Jadi itulah hukum asli pakaian itu apa? Boleh, mubah. Nah, atas dasar itu ini yang perlu diluruskan bahwa pakaian wanita kalau sudah ngaji itu mesti apa? Hitam-hitam. Kalau sudah ngaji pakaiannya apa? Hitam-hitam. Jadi kalau ada perempuan ngaji pakaiannya warna-warni jadi sorotan. Ini baru ngaji nih rupanya.
Bajunya belum apa? Belum nyunah. Yang menyuruh Anda untuk pakai baju hitam-hitam siapa? Hah? Siapa? Adakah dalil bahwa perempuan dianjurkan untuk menggunakan baju hitam-hitam? Tidak ada. Sehingga Anda melihat perempuan yang bajunya nggak hitam-hitam, Anda pandang sebelah mata. Anda menilai ini orang baru ngaji. Ciri perempuan yang sudah lama ngaji ya bajunya apa? Hitam-hitam. Ini ya Anda menggunakan baju hitam-hitam ya boleh-boleh aja, terserah bagi Anda. Tapi ketika Anda meyakini bahwa itu sunnah, dianjurkan bagi perempuan, maka Anda butuh dalil. Ya, Anda butuh dalil. Kalau Anda meyakini itu dan dalilnya tidak ada, bid'ah lo Anda masuk ranahnya. Tapi kalau Anda merasa saya lebih nyaman pakai hitam-hitam, ya terserah. Tapi ketika Anda meyakini bahwa hitam itu sunnah, Anda harus mendatangkan apa? Dalil. Tidak ada dalil di situ. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi jangan memandang perempuan yang pakai baju abaya yang warna-warni, motif-motif, Anda memandang ini bukan nggak nyunnah, orang baru ngaji. Ini salah berat ini. Ya harus diluruskan kesalahan itu. Jadi hukum asli pakaian itu adalah apa? Mubah, tidak ada apa-apa. Ya. Begitu juga di kalangan laki-laki yang mengharuskan Anda untuk menggunakan baju koko yang disebut dengan istilah kurta atau baju Pakistan, itu siapa yang mengharuskan? Kan tidak ada. Ungkapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau bicara tentang pakaian yang tidak membentuk tubuh. Hendaknya pakaian laki-laki juga tidak membentuk tubuhnya. Seperti pakaian saudara-saudara kita yang di Pakistan. Beliau hanya memberikan contoh. Seperti pakaian saudara-saudara kita di Pakistan, kata beliau. Jadi bukan berarti beliau menyuruh untuk seperti itu. Beliau berbicara dalam konteks apa? Pakaian yang tidak ketat. Tidak ketat gitu. Jadi intinya tidak ada masalah. Anda menggunakan pakaian dengan bahan apa saja, warna apa saja, terserah. Ya, bebas Mas. Yang penting adalah apa? Menutup aurat. Adapun ayat ini yang pertama, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, qad anzalna, kami turunkan kepada kalian. Yani Allah memberikan banyak kemudahan buat kita. Kemudahan apa? Kemudahan manusia menemukan pakaian-pakaian sehingga itu bisa bermanfaat buat semua orang. Jadi Allah yang memberikan karunia kepada manusia pakaian-pakaian ini semua, libasan. Fungsi libas itu apa? Yuwari sawah. Yuwari itu artinya menutupi. Sawah itu apa? Sawah itu artinya, mohon maaf, kemaluan Anda. Kalau itu terbuka, Anda akan malu. Jadi pakaian ini fungsinya adalah apa? Menutupi kehormatan Anda. Karena kemaluan Anda itulah kehormatan Anda. Jadi fungsi dari pakaian adalah menutupi kehormatan Anda. Waris atau arish. Rish itu keindahan bulu-bulu. Jadi yang kedua, fungsi pakaian adalah apa?
indah buat Anda. Walibasu taqwa dzalika khair, tetapi pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Berarti pakaian itu ada dua. Pakaian zahir dan pakaian batin. Dua-duanya menutupi apa? Kehormatan. Pakaian badan menutupi kehormatan. Pakaian ketakwaan menutupi apa? Hati. Agar hati tidak apa? Terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Warisa keindahan. Begitu juga ketakwaan. Ketakwaan itu adalah indah. Jadi fokusnya di sini adalah masalah pakaian. Allah menurunkan kepada kita pakaian. Tujuannya menutupi kehormatan kalian. Satu. Yang kedua, keindahan. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang jahiliyah saat itu. Di mana mereka saat itu kalau tawaf di Ka'bah, mereka itu telanjang. Laki-laki jadwalnya pagi, tawaf sambil telanjang pagi. Kalau perempuan jadwalnya malam. Aneh kan ya. Lalu Allah menurunkan ayat ini, qad anzalna 'alaikum libasa. Allah telah menurunkan kepada kalian pakaian. Allah mengaruniakan kepada kalian, ini pakaian itu karunia, nikmat, kebaikan, kemuliaan. Tutupi itu auratmu itu. Ya. Dan yang kedua, keindahan. Nah ini berarti anjuran untuk apa? Menggunakan pakaian dengan dua tujuan tadi. Kemudian dengan dua manfaat. Ya, tadi. Kemudian manfaat lain dari pakaian. Seperti di ayat yang kedua, di surat An-Nahl 81. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Wa ja'ala, dan Allah memberikan karunia kepada kalian pakaian. Apa manfaatnya? Taqikumul harra, melindungi kalian dari apa? Panas. Dan juga melindungi kalian dari dingin. Lanen itu rami itu ya, lanen itu pakaian tebal. Makanya kalau orang Arab gamis itu ada dua macam, Pak. Gamis tipis dan gamis tebal. Kalau beli gamis di Saudi, nanya soifi wala syita'i gitu. Gamis musim panas atau musim dingin. Kalau dia nanya gamis syita'i mana? Gamis musim dingin mana? Dikasih ente gamis tebel. Nah kalau kita kan nggak ngerti, main beli aja, ini kayaknya enak tebel nih, awet. Itu panas mas. Nih kayak kadang suka kita pakai ini nih mirip-mirip punyanya Akhi ini, tebel kan? Ini musim dingin ini. Nanti pakai ini musim panas, ya keringetmu mas. Ya. Kalau baju putih yang mereka pakai biasanya kemana-mana sering itu, dan itu memang saifi buat musim panas. Tipis itu. Kainnya jatuh. Jadi kalau panas enak. Jadi inilah 3 fungsi dari pakaian. Menutupi aurat, kehormatan dia. Yang kedua apa? Keindahan. Yang ketiga, melindungi diri dari panas dan dingin. Nah, kemudian yang keempat di sini bicara tentang peperangan. Wasarabila taqikum ba'sakum. Jadi ada pakaian khusus perang, yaitu yang dimaksud di sini apa? Rompi, baju besi kalau dulu. Kalau sekarang rompi. Nah, sekarang lebih canggih lagi.
rompi itu bisa berupa seperti kaos tipis. Kalau dulu rompi itu tebel. Kalau sekarang rompi itu bisa apa? Bisa tipis. Gitu. Yang tahu biasanya pasukan khusus yang tahu, ya, tipis dipakai. Kalau Anda ngelihat presiden, di sebelah presiden ada pasukan khusus yang nenteng-nenteng kayak tas. Nah, itu diantaranya itu adalah rompi untuk seluruh badan. Jika ada penyerangan langsung kebuka terus ditutup ke badannya presiden. Jadi kalau sekarang tipis. Nah, inilah intinya apa? Pakaian. Nah, sekarang kalau seseorang tidak memahami manfaat pakaian, maka hilanglah kehormatan dia. Nah, yang di luar sana mereka pakai pakaian dengan nggak pakai sama aja, karena kehormatan dia masih terbuka. Ada lagi yang panjang roknya, tapi robek panjang gitu ya. Ya kan, kebuka gitu loh, panjang sampai ke atas, kayak robek gitu. Lalu terus ngapain gitu kan? Nah, berarti kan dia tidak memfungsikan pakaian dengan benar. Ya, inilah 3 fungsi pakaian. Fadal, lanjutkan hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Yang artinya, pakailah pakaian kalian yang putih karena ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Yang kedua, selanjutnya dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayadha fa innaha athharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Yang artinya, pakailah pakaian berwarna putih karena ia lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. ya. Jadi 2 hadis ini jadi dalil akan apa? Dalil apa? Dianjurkan menggunakan pakaian yang berwarna putih. Ya. Anjurannya sampai pada level hukum sunnah, tidak sampai pada level apa? Wajib, tidak. Kenapa? Karena konteksnya di sini adalah konteks adab. Dia bicara tentang adab pakaian. Sehingga hukumnya di sini adalah sunnah, disunnahkan. Berarti kalau kita pakai putih lalu meniatkan pakai putihnya dengan tujuan apa? Menjalankan perintah Rasulullah SAW, maka kita dapat pahala. Ya. Kemudian dijelaskan bahwa pakaian putih itu, yang berwarna putih adalah pakaian yang terbaik. Kemudian di sini dijelaskan pakaian putih juga kain kafan. Ya, kain kafan juga dianjurkan berwarna putih. Di sini di 2 hadis ini. Lalu di sini juga dijelaskan pakaian putih selain yang terbaik, di sini dikatakan athhar wa atyab. Apa athhar itu? Lebih suci. Putih terasa apa? Suci. Atyab dia lebih baik. Putih baik. Kalau musim panas Anda pakai baju putih, maka warna putih itu apa? Memantulkan cahaya sehingga badan Anda tidak begitu terasa panas. Tapi kalau dingin karena tipis ya. Begitulah athhar wa atyab. Jadi lebih suci, terasa bersih, suci, dan dia lebih baik. Makanya hukumnya disunnahkan. Kemudian berikutnya,
Dari Al-Bara radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang marbu'. Saya telah melihat beliau memakai pakaian hullah merah yang saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada beliau. Ya, hadis ini pertama menjelaskan tentang postur tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bara bin Azib menceritakan bahwa postur tubuh Rasulullah SAW itu marbu'. Marbu' itu apa? Marbu' itu tidak terlalu tinggi. Apa maknanya sedang? Enggak. Bukan sedang. Marbu'. Enggak terlalu tinggi. Tetapi tubuhnya itu cenderung tinggi. Maksudnya ada terlalu tinggi itu tinggi banget, jangkung. Istilah kita jangkung. Ya. Tidak jangkung, tapi tubuh Rasulullah SAW itu tinggi. Gitu. Faham nggak? Ada orang jangkung, ada orang sedang, ada orang tinggi. Kan gitu kan? Nah, para ulama mengatakan marbu' itu bukan jangkung. Tetapi tubuh Rasulullah SAW cenderung tinggi, berarti tinggi, tapi tidak jangkung, gitu. Paham? Nah, menarik kan kita. Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra, dan saya melihat Rasulullah SAW memakai hullah. Tahu hullah? Hah? Pakaian luar. Hullah hamra, pakaian luar yang berwarna merah. Tahu pakaian luar? Apa? Anda sering ngelihat imam masjid Al-Haram. Nah, kalau dia keluar jadi imam selalu bawa apa, pakaian apa di luar ya kan? Warna-warni kan? Kadang kuning, kadang coklat, kadang hitam kan gitu. Nah, itu pakaian luarnya dia. Kalau kita apa? Pakaian luar itu ya jas, jaket gitu loh jamaah. Ya tergantung budaya masing-masing. Ya kalau mereka pakaian luar ya yang Anda lihat imam itu. Kalau kita pakai nggak bisa. Ya logur terus ente pakai, jatuh terus ente, wong itu nggak dimasukin ke tangan kok. Dia nggak masukin tangan ente masuk itu enggak. Kayak di apa namanya? Diselempangin begini, plek. Nah, nanti ada caranya sendiri, dia dilipat kemudian ditahan dengan tangan kiri. Dililit gini, plek, dililit sampai tangan kirinya gini. Makanya tangan kirinya selalu begini. Iya enggak? Dia jalan tangan kirinya begini, jalan dia. Karena kalau tangan kirinya dilepas jatuh. Kalau kita ribet amat gitu, kan gitu kan, ruwet kan gitu. Bagi dia nggak ruwet. Kalau orang sengkit, tahu orang sengkit, daerah sengkit Afrika. Orang sengkit lain lagi. Dia dipakai modelnya kayak rompi, tetapi panjang sampai ke bawah. Terus dipakein lagi bagian luarnya, tambah ruwet lagi Anda melihatnya. Jadi setiap daerah itu punya rompi itu masing-masing gitu loh. Anda kalau musim haji ngelihat begini, waduh ruwetnya, ini lagi, aduh ribet banget, numpuk 3 biji. Tapi itulah pakaian kebesaran dia gitu. Jadi pakaian luar itu namanya apa? Hullah. Ya, hullah. Hullahnya di sini hullah apa?
hamra. Hullahnya berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qad ahsan minhu. Saya tidak pernah melihat hullah, rompi lah atau jaket, jas yang lebih indah daripada hullahnya Rasul SAW. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa menggunakan baju yang warna-warni itu boleh. Jadi baju warna-warni boleh. Ada seorang sahabat, lupa saya namanya, beliau sama menggunakan kayak rompi warna merah, sambil rambutnya, jenggotnya netes minyak wangi. Lalu sahabat lain bertanya, ini kamu pakai baju apa ini kok warna merah? Albasani iyahu zaujati. Istriku memakaikan ini buat aku dan aku suka apa yang disukai oleh istriku. Romantis jamaah. Masya Allah tuh mereka sahabat. Jadi menunjukkan bahwa sahabat pun menggunakan baju yang warna-warni. Begitulah. Fadal, dilanjutkan. Selanjutnya dari Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtahi fi kubbatin lahu hamra'a min adamin fa kharaja Bilalun bi wudu'ihi famin nadihin wa nailin fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi fatawadda'a wa adzana Bilalun faja'altu atattaba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas salah hayya 'alal falah thumma rukizat lahu 'anazatun fataqaddama fasalla yamurru baina yadayhil kalbu wal himaru la yumna'u, yang artinya saya melihat Nabi SAW di Makkah ketika beliau ada di dalam Al-Abtah dalam satu kemah merah dari kulit. Lalu Bilal keluar membawa air wudu beliau. Ada yang nanya, ada yang hanya terpercik dan ada yang mendapatkan sedikit. Kemudian Nabi SAW keluar dengan memakai pakaian hullah berwarna merah, seolah-olah saya masih dapat melihat kepada putihnya dua betis beliau. Maka beliau wudu dan Bilal mengumandangkan azan. Saya pun memperhatikan mulutnya ke sini dan ke sana. Dia mengucapkan ke kanan dan ke kiri, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kemudian sebuah tongkat ditancapkan pada tanah. Lalu beliau maju dan salat. Sementara anjing dan keledai lewat di hadapan beliau tidak dicegah. Ya, hadis ini tentu banyak sekali faedah fikih yang bisa diambil. Panjang kalau kita harus mengurai satu-satu dari kandungan hadis ini. Ya. Asyahid inti dari hadis ini yang berkaitan dengan bahasan kita adalah wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi, bahwa beliau menggunakan hullah yang tadi hamra berwarna merah dan aku melihat betis beliau yang berwarna putih. Berarti kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwarna putih. Emang Rasulullah SAW itu putih, ya putih beliau alaihi salatu wa atammu taslim. Jadi dalilnya ini hullah hamra, beliau menggunakan hullah, bagian luar pakaian yang berwarna merah. Jadi ini dalil-dalil yang jelas membolehkan penggunaan pakaian berwarna merah. Ya, tetapi para ulama fikih
berbeda pendapat masalah hukum memakai baju warna merah, sampai ada 8 pendapat fikih. Kemeng Anda dengerinnya. Ya, ada 8 pendapat fikih, dan ini tentu bukan konsumsi orang umum. Nah, yang jelas ini adalah hadis-hadis yang membolehkan penggunaan baju berwarna merah. Ketika Imam Nawawi menempatkan 2 hadis ini di bahasan ini, dan beliau menetapkan bab di atas tadi bahwa boleh memakai baju merah, berarti itulah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau membolehkan seseorang memakai baju yang berwarna merah, tidak ada masalah. Wallahu alam. Kemudian lanjut. Selanjutnya dari Abu Ramzah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhdarani." Yang artinya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sepasang pakaian berwarna hijau. Selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda'u. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah pada waktu penaklukannya dengan bersurban warna hitam. Di sini warna lain lagi di sini. Warna hijau sama warna hitam. Berarti boleh pakai warna hijau. Ya. Adapun sunnahnya yang putih, bukan hijau. Ya. Dan imamah, yang dimaksud imamah di sini apa? Surban. Yang maksud surban di sini gimana? Apakah yang ditempel di kepala atau yang dilelit-lelit di kepala? Hah? Yang dilelit-lelit di kepala itu, kayak orang Yaman gitu. Nah, itu imamah namanya. Bukan yang blok nempel kayak orang Saudi gitu kan. Nah, bukan. Paham? Makanya kalau wudhu beliau nggak nyopotnya repot. Kalau dicopot berantakan itu semua. Anda copot ambiar, jamaah tahu ambiar? Lepas semuanya. Ya. Makanya beliau kalau wudhu diangkat sedikit imamahnya, kemudian beliau atasnya doang. Ya. Lalu beliau usap di atas imamahnya. Makanya muncul dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i boleh wudhu mengusap sebagian kepala walaupun sedikit. Tentu pandangan ini kurang kuat dari sisi penggunaan dalil, karena Rasulullah SAW mengusap sebagian kepala itu di saat beliau menggunakan imamah itu. Ya. Apalagi imamahnya orang Sudan, wah panjang. Jadi di sini menyebutkan 2 warna, warna hijau sama warna hitam. Berarti tidak ada kekhususan untuk warna hijau. Nah, kan ada di kelompok tertentu masyarakat bahwa hijau itu warna apa? Keramat. Hijau itu warna wali. Para wali itu hijau surbannya. Sehingga berlomba-lomba beli surban warna hijau gitu. Terus dipakai jurus cok gali cok juga. Apa itu? Kuburan Nabi SAW, kubahnya warna hijau, dicocok-cocokin gitu kan. Ya sudahlah, aneh kalau sudah seperti itu ya. Terus lanjutkan. Selanjutnya dari Abu Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda'u qad arkha tarafaiha baina katifaihi." Yang artinya seolah-olah saya melihat
Seolah-olah saya masih dapat melihat Rasulullah SAW memakai surban hitam yang kedua ujungnya beliau julurkan di antara dua pundak beliau. Jadi pakai sorban yang dilelet, kan ketika dilelet gini ada dua ujung kan gitu kan ya. Dilelet gini diputar ada ujungnya. Nah, ujungnya itu ditaruh di sini. Ada lagi yang ujungnya ini enggak dilepas tapi diiketin di sini gitu. Tapi di sini ujungnya ditaruh di pundaknya gitu. Nah, kita dengarkan azan dulu. Ya. Jadi kesimpulannya dari hadis-hadis yang tadi bahwa boleh memakai pakaian warna apa saja. Dan tidak boleh mengkhususkan warna tertentu dalam momen tertentu. Kecuali ada dalil. Seperti warna putih. Nah, itu memang karena ada dalil yang menganjurkannya. Adapun pengkhususan umpama warna hitam, dikhususkan dia pakai warna hitam tok, tidak boleh. Atau pengkhususan warna hitam ketika ada apa? Kematian. Ya. Warna hitam nggak ada kematian, ya. Sampai payung-payungnya hitam, semuanya hitam. Ini tidak boleh, ini budaya barat. Ya. Jadi silahkan Anda menggunakan hitam, silahkan Anda menggunakan apa? Hijau dan sebagainya, karena memang pada aslinya itu boleh. Adapun yang disunnahkan hanya menggunakan baju yang berwarna putih saja. Nah ini, wallahu alam. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian anu sholat menggunakan kaos oblong. Yang Bapak ingin tanyakan apanya? Oke, pantas enggak seseorang sholat menggunakan kaos oblong? Sekarang kalau menurut Bapak gimana? Pantas enggak Pak kalau ada orang ke sini lalu dia di sini sholat pakai kaos oblong menurut Bapak? Enggak. Terus tujuan Bapak bertanya untuk apa? Apa? Kepepet. Enggak logis ya pertanyaan. Emang dia pergi kemana kok harus pakai kaos oblong kemana-mana Pak? Terlepas itu, apakah termasuk muru'ah? Tahu muru'ah? Orang Indonesia bilang marwah. Apa? Kehormatan diri. Ya, orang Jawa bilang ngajeni. Tahu ngajeni Mas? Apa bahasa Indonesianya ngajeni? Menghargai dirinya sendiri. Apakah termasuk dia menghargai ketika dia keluar rumah cuma pakai kaos oblong? Tidak. Itu bukan kehormatan seorang muslim. Anda keluar rumah pakai kaos oblong toh? Anda keluar rumah pakai celana pendek? Apa itu kehormatan seorang muslim? Tidak. Ya, tidak. Kita tidak bicara tentang sisi aurat, tetapi kita bicara sisi apa? Kehormatan, Pak. Apalagi dia sholat menggunakan baju itu. Dan itu secara hukum dilarang, Pak. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW membenci seseorang yang sholat sedangkan bahunya dia terbuka. Bahunya ini kebuka. Seperti apa? Orang pakai singlet. Makanya orang yang umrah, tawaf, ketika dia tawaf umrah, bahu
kanannya dia kebuka. Tapi ketika dia selesai tawaf dan sholat 2 rakaat, maka dia harus menutup bahunya, Pak. Karena kita dilarang sholat dengan bahu yang terbuka. Dan juga itu tadi, ini bukan marwah, muru'ah, bukan kehormatan seseorang gitu. Yang ketiga jawabannya, Anda menghadap Allah dengan pakaian seperti itu. Sedangkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah zina, pakaian kamu yang paling baik kalau Anda mau sholat. Loh, kita disuruh sholat dengan pakaian yang terbaik. Lalu Anda sholat dengan pakai kaos oblong, menghadap Allah dengan kaos oblong, Pak. Ya Allah, etikanya di mana? Kemudian kita dilarang sholat dengan pakaian yang bau. Itu juga nggak etis, Pak. Subhanallah, ini yang harus kita perbaiki nih anak-anak muda. Kadang dikasih contoh juga sih sama yang dewasa gitu ya. Coba mungkin nggak Anda ketemu, nggak usah ketemu presiden deh. Mungkin nggak Anda ketemu gubernur, wali kota dengan pakaian kaos oblong, Pak? Gimana? Iya. Kaos oblong. Oh, kaos yang tanpa kerah. Oke, kaos tanpa kerah. Apakah itu etis juga Anda sholat dengan pakai kaos yang cuma segini doang? Enggak, Pak. Allah menyuruh kita yang tadi, khudzu zinatakum. Ambil pakaianmu yang bagus, Mas, kalau mau sholat. Sama tadi pertanyaan saya, Anda mau ketemu Pak Wali Kota, mungkin gak Anda ketemu Wali Kota dengan baju itu? Hah? Kenapa kok gak mau? Ya, apa? Loh, kenapa Anda ngomong sama Wali Kota gak pantas, sedangkan sama Allah pantas? Ini gak benar ini kita ini. Ya kan? Harusnya kita sholat ngambil pakai pakaian yang paling bagus, Pak. Ya. Pakai pakaian yang paling bagus, yang etis, yang rapi gitu kan. Ya, yang lain. Ya. Pakaian yang bermotif. Pada umumnya pakaian bermotif juga pada aslinya boleh, nggak apa-apa. Karena hukum asli pakaian itu apa tadi? Boleh, nggak apa-apa. Selama tidak mengandung gambar yang terlarang, gambar manusia, gambar hewan yang utuh, atau tulisan-tulisan yang memang kalau dipakai untuk sholat ganggu orang. Tapi kalau di luar sholat, tulisan-tulisan yang memotivasi orang ya secara umum boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda pakai untuk sholat, di belakang Anda ada tulisan-tulisan, ya Rasulullah SAW tidak mau ketika sholat di rumah beliau ada gorden yang bermotif-motif. Innaha alhadni fi sholati, ini ganggu kekhusyuan sholat saya. Akhirnya sama Aisyah dicopot, digunting-gunting jadi sarung bantal. Ya. Jadi kalau Anda di luar sholat silahkan. Tapi kalau di dalam sholat pakailah baju yang tidak mengganggu orang lain juga. Jadi buat kita itu adalah baju yang memang diperintahkan oleh Allah. Khudzu zinatakum, ambil pakaianmu yang bagus kalau mau ke masjid. Bahkan kita dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi. Yang wangi, Mas. Ya, saya ingat dulu masih tinggal di Pondok Kelapa dulu sini. Ada kalau siang itu ada bapak-bapak tua, dia dagang keliling pakai sepeda dulu. Kalau siang beliau itu bapak ini kalau siang mesti
di Masjid Darul Ma'arif. Rupanya muternya di Pasin gitu ya, dagang dia. Ya orang dagang keliling pakai sepeda, pakai kaos, ya keringatnya ya luar biasa. Tapi giliran masuk ke masjid, sholat zuhur, saya menemukan beberapa kali Bapak ini. Saya perhatikan masuk kamar mandi dengan bawa kresek, keluar dari kamar mandi pakai sarung dan pakai baju putih, sudah mandi bersih wangi, duduk nunggu sholat. Selesai sholat, ke kamar mandi lagi, keluar dengan kaosnya yang kelilingan tadi. Saya mengatakan dalam hati saya, ini Bapak ini orang beriman, ini Bapak ini. Ini orang beriman, dia ngerti bagaimana dia menghadap Allah dengan sholatnya. Ya kan? Ini luar biasa. Kita mau sholat semaunya sendiri gitu. Pakaiannya yang bagus, pakai minyak wangi, yang bersih, wangi, semprotan, apa minyak wangi. Kenapa? Karena kita lagi bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lain tadi? Taklid buta itu apa? Apakah saya menjelaskan kepada Anda tanpa dalil? Ya sudah. Jadi hati-hati kalau bertanya. Kalimat saya tadi bisa difahami tidak? Berdasarkan hadis ini bahwa menggunakan pakaian yang berwarna merah boleh. Berdasarkan mana? Hadis ini. Faham kalimatnya? Ini bahasa hukum. Penyampaian kalimat dalam hukum itu enggak sembarangan. Ya, enggak asal ngucap, enggak. Ada etika penggunaan kalimat itu. Ya. Saya mengatakan bahwa dua hadis ini menjelaskan bahwa memakai pakaian berwarna merah itu apa? Boleh berdasarkan hadis ini. Sudah. Saya tidak mengatakan kepada Anda pakailah baju merah. Sudah pokoknya. Nah, itu namanya taklid. Itu namanya apa? Taklid. Kita baca hadisnya jelas, riwayat Bukhari Muslim yang enggak diragukan kesahihannya, ini hadis sahih. Tapi memang ada para ulama yang melarangnya. Ada yang memakruhkan, ada yang memberikan kriteria-kriteria tertentu, yang jelas ada 8 pendapat. Tapi kalau kita bahas satu-satu terlalu panjang dan itu bukan ranah Anda. Ranah kita cukup ada hadis jelas yang membolehkan. Dan Imam An-Nawawi ngasih judul bab apa? Boleh. Udah selesai. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Cukup sudah. Kalau Anda ingin mendalami lebih detail, dalami sendiri. Karena tidak semua masyarakat ini mampu memahami. Ya, kalau Anda mendalami sendiri, kan gitu kan? Ya, gitu ya. Ada lagi? Enggak dengar saya Mas. Majuan Mas. Ada pakaian sholat. Celana yang tidak full seperti yang umumnya, tapi celananya istilahnya celana apa istilahnya? 3/4 istilah kita ya, celana 3/4 artinya celananya cuma sampai di betis, di bawah lutut,
dipakai untuk sholat, boleh nggak? Boleh, boleh, karena dia menutupi aurat. Ya. Tadi disebutkan Rasulullah SAW pakai khullah, sholat, wudhu dulu, kemudian sholat, beliau pakai rompi, betisnya kelihatan nggak? Kelihatan, berarti pakaiannya seberapa? 3/4, betisnya kelihatan. Ya enggak? Boleh. Ya silakan. Contoh Anda habis olahraga, bola, fitness atau apalah olahraga. Waktu sholat tiba, Anda kalau pulang, sholat bisa diakhirkan, kan gitu kan? Pulang dulu, mandi dulu, ini dulu, waktunya keburu habis atau nanti malah di akhir-akhir. Terus gimana? Ya sholat dengan pakaian Anda, tidak ada apa-apa. Kan? Kita bicara dalam kondisi apa? Darurah. Nah, berbeda dengan kisahnya Bapak tadi kan bukan kondisi darurah, Mas. Kondisi apa? Males. Iya kan? Nah, Anda pemain olahraga. Kan gitu. Dia di lapangan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada? Silakan. Apa? Iya. Iya. Ya, paham sih. Seseorang sholat ketika posisi umpama rukuk ya atau sujud, auratnya bagian belakang kelihatan, gitu maksudnya kan? Belahan, mohon maaf, belahan pantatnya kelihatan. Kelihatan banget belahan pantatnya. Nah, itu jelas-jelas aurat itu. Nah, itu jelas-jelas aurat. Seringkali kita temukan anak-anak yang pakai kaos itu tadi itu. Ya, kaosnya nggak panjang, kemudian dia sholat, kelihatan belahan pantatnya itu memang jelas-jelas kelihatan belahan pantatnya. Itu auratnya kebuka, Mas, nggak sah itu. Karena menutup aurat itu syarat sholat. Nah itulah yang saya bilang, Mas. Kita ini sholat tapi tidak menghargai sholat. Kita ini mau sholat tapi tidak menghargai sholat, Mas. Tapi kalau kita mau ketemu orang, kita menghargai orang. Tapi kalau mau ketemu Allah, mau sholat, gak menghargai. Ini yang error siapa, Mas? Berarti kita lebih menghormati orang daripada kita lebih menghormati hukum Allah. Loh, sholat saja dia nggak hargai, sholat saja nggak dia hormati, ya berarti ini orang nggak ada ta'zim, nggak ada penghormatan terhadap hukum Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghormati, memuliakan syiar-syiar Allah, memuliakan Islam dengan pelaksanaan dan adab-adabnya, itu ketakwaan. Dia perhatian kalau mau sholat, Mas. Itu ketakwaan. Jadi mau sholat seenaknya. Giliran mau ketemu orang, wah, rapinya luar biasa, Pak. Batiknya, ininya. Sholat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Coba pikirkanlah ya. Gitu. Silakan Pak. Secara hukum, kaos oblong tadi itu, secara hukum sah nggak sholatnya? Sah, tapi apakah dia orang yang menghargai dan menghormati sholat? Tidak, budaya kita nggak begitu Mas. Dan juga perintah Allah juga nggak begitu. Perintah Allah yang tadi khudzu zina. Zina itu apa? Bagus. Apa pakaianmu yang bagus itu? Ada tetangga saya kalau sholat itu pakai batik rapi, Pak, pakai batik, sarung, batikan, kayak orang kondangan. Kalau sholat begitu beliau, rapi gitu Pak. Alhamdulillah, Masya Allah beliau. Ya. Kita kalau mau kondangan ketemu orang rapi Mas. Tapi kalau mau sholat, cobalah renungkan ayat itu. Khudzu zinatakum. Ambil zinahmu, pakaianmu yang baik kalau mau sholat. Dan Rasulullah SAW kalau sholat menggunakan ahsan, baju yang terbaik. Begitu pula para sahabat kalau sholat menggunakan bajunya yang terbaik. Kenapa kita pakai kaos oblong? Ya kan? Jadi menunjukkan perhatian kita terhadap hukum Allah. Ini apa? Kurang. Jadi ibadah pun butuh etika Mas. Harus ada etikanya. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada? Oh masih banyak. Silakan Pak. Kepanjangan yang mana Pak? Enggak perlu, panjang banget Pak. Enggak, kalau kita pakai baju lengannya kepanjangan, boleh enggak kalau dilelit-lelit? Ya, kalau tangan sih tidak ada masalah. Ya, kalau tangan enggak ada masalah. Ya, tapi memang ada Pak baju sampai saat ini Pak. Baju ini siapa Bapak pakai Pak? Kalau nanya jangan menghayal lah Pak. Enggak ada pertanyaan, enggak usah nanya Pak. Masa orang pakai baju sampai saat ini? Kayak arek cilik pakai baju bapak ngono lho Pak, segini bajunya. Ada aja, kalau enggak punya pertanyaan jangan nanya deh. Ya ada aja Bapak deh. Ya. Silakan Mas. Wanita menghafal Quran pakai handphone. Enggak pakai apa? Pakai daster. Apa hukumnya perempuan membaca Al-Quran pakai baju rumah? Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada apa-apa. Ya. Kalau baca Quran pakai handphone gimana? Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak ada unsur yang terlarang di sana. Yang dibahas ini sholat Pak, sholat. Inna ahadakum idza kana fi sholatin fa innahu yunaji rabbah. Karena jika salah seorang di antara kalian itu berada dalam sholat, maka sungguh dia lagi bermunajat. Bermunajat itu apa? Seperti orang berdialog. Sama siapa? Sama Allah Mas. Lu masa pakai baju enake sendiri Mas. Ya, makan bawang putih nggak boleh ke masjid. Bawang merah nggak boleh ke masjid. Bau nggak boleh ke masjid. Jadi ke masjid disuruh apa? Baju yang rapi. Berwudu. Nah, wudu itu kan selain dia syarat, itu juga kebersihan. Pakai minyak wangi. Rasulullah SAW menyisir rambutnya. Merapikan bajunya kalau mau ke masjid. Kita seenaknya sendiri Mas. Ya, banyak
Kalau urusan dunia perhatian luar biasa. Ya ini error kita ini. Nunjukin imannya yang perlu diperbaiki lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.